semuanya, khususnya Mas Andista. Saya panggil Mas karena masih muda gitu ya. Dari Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA. Jadi saudara kita sendiri dari sesama Universitas PGRI gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Kepala LPM, sesuai dengan agenda yang kemarin sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu bahwa kita di Universitas Bhinneka ini dari sekian jurnal yang ada, kita itu ada jurnal kita ada 12 ya, saya lupa ya, 12 ya. Dari 12 jurnal yang ada di Universitas Bhinneka ini masih ada 2 yang terakreditasi, yang satu GP itu terakreditasi Sinta 4, dan yang kedua Rontal punyanya Prodi PPKN itu terakreditasi Sinta 5. Kita ingin nanti di periode ini meskipun waktunya sudah mepet gitu ya, mudah-mudahan nanti dari jurnal-jurnal yang masih belum terakreditasi nanti mudah-mudahan bisa mengajukan akreditasi gitu. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan bedah jurnal yang didampingi oleh Pak Andista Chandra Yusro dari Universitas PGRI Madiun. Sebelum kita mulai kegiatan di siang hari ini, sebelumnya marilah bersama-sama kita simak sambutan dari Ibu Dr. Sulastri Rini Indrayani MM selaku Kepala LPPM, dan mohon dengan hormat sekaligus nanti membuka kegiatan bedah jurnal yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Kepada beliau, Bu Dr. Sulastri Rini, waktu saya persilahkan, monggo Bu Lasri. Terima kasih Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aditya Chandra Yusro APD, kami ucapkan selamat datang dan bergabung Bapak. Yang Pak Tommy selaku Koordinator Pengelola Jurnal UBI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Jurnal Universitas Bhinneka PGRI, kemudian Bapak Ibu Kaprodi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas ya. Pada hari ini kita akan melakukan pendampingan yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Chandra. Harapan kami nanti berdampak besar terkait dengan jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Tadi sudah disampaikan dari Pak Tommy ya, bahwa kondisi pengelolaan jurnal di Universitas Bhinneka itu memang dari 12 ya. Sebenarnya startnya tahun 2014 itu sudah ada jurnal-jurnal yang ber-ISSN ya. Tapi sampai ini ya ada beberapa jurnal, hanya 2 jurnal ya, yaitu jurnal GP yang sudah terindeks Sinta 4, kemudian jurnal Rontal yang Sinta 5. Jadi sudah terakreditasi pada Sinta 5 ini. Di gambaran ini ada 10 jurnal yang memang mungkin perlu ya, ini perlu pendampingan, perlu bantuannya ya Pak Aditya. Ini terima kasih banyak pada hari ini bisa meluangkan waktu, bisa membantu, bisa memberikan dampingan untuk bagaimana cara pengelolaan jurnal sehingga bisa terakreditasi. Jadi ada yang reakreditasi dan yang menuju ke akreditasi. Ada 10 jurnal yang akan diharapkan bisa terakreditasi. Harapannya adalah tahun 2021 ini diharapkan bisa terakreditasi. Ngaten Pak Aditya. Harapannya ke situ ya. Jadi kami terima kasih banyak sekali lagi atas bantuannya bisa bergabung dengan kami untuk membantu dalam hal pengelolaan jurnal bisa ke akreditasi ini. Di gambarannya seperti itu. Harapan kami ini nanti mudah-mudahan terwujud Pak Aditya, sehingga kami nanti mungkin bagaimana tekniknya untuk melakukan pengelolaan, mungkin pendampingan terus-menerus atau bagaimana, monggo nanti
bisa dilakukan, sehingga apa yang kita harapkan bahwa harapan dari kami adalah tahun 2021 ini, ya nanti 1 tahun, artinya tahun 2021 akhir setidaknya ada penambahan jurnal terakreditasi, bahkan nanti kalau bisa semuanya bisa terakreditasi. Nah ini mohon dengan sangat nanti bantuan dari Pak Aditya. Itu saya kira Pak Aditya yang bisa saya sampaikan gambaran dari kondisi pengelolaan jurnal yang sudah dilakukan oleh kami ya. Jadi memang nanti ada celah-celahnya Pak Aditya. Ada yang semangat luar biasa pengelolaan, ada yang mungkin waktu yang belum ada untuk mengelola dengan baik dan sebagainya. Ini mungkin nanti kesempatan yang baik ini ilmu dari Pak Aditya ya mungkin bisa digunakan, di-share untuk teman-teman di pengelola jurnal di Universitas Bhinneka PGRI. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan pada hari ini tanggal 25 September ini sudah menunjukkan pukul 1:30 atau setengah 2 pelaksanaan bedah ya, bedah jurnal Universitas Bhinneka ya. Kita mulai. Marilah kita ucapkan secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kegiatan pendampingan bedah jurnal, pengelolaan jurnal di Universitas Bhinneka PGRI kita mulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sulastri Rini atas sambutan yang diberikan. Beliau adalah Kepala LPPM di Universitas Bhinneka PGRI. Namanya Pak Andista Bu Lastri, bukan Aditya Bu Lastri. Tapi sudah mirip gitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Mas Andista tadi sudah disinggung oleh Bu Lastri juga, dan tadi juga saya sampaikan bahwa jurnal kita itu ada 12 yang sudah terhost, Mas Andista. Yang sudah terhost di OJS kita itu ada 12, tapi barangkali yang 2 itu memang masih dalam proses akan terbit. Yang 1 itu saya kelola sendiri, itu baru dapat 2 artikel gitu, masih mau terbit. Kemudian yang 1 yang untuk motif itu masih baru kita host beberapa hari yang lalu. Jadi ada 12, dari 12 itu yang sudah terbit ada 10, dari 10 itu yang masih kesulitan mendapatkan ISSN ada 1, Pak Andisa. Ada 1 yang kesulitan mendapatkan ISSN sampai sekarang masih belum turun, sudah lama ingat saya. Bu BK tadi ada ya, BK ya? Jadi dari PGSD, jadi jurnal PGSD itu sampai sekarang ISSN-nya masih belum turun. Nanti bisa dibantu Mas Andista nanti untuk jurnalnya PGSD. Ini internet saya unstable ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Pak Andista ini atau Mas Andista ini adalah dosen dari Universitas PGRI Madiun. Nanti mungkin kenalannya monggo berkenalan sendiri Mas Andista ya. Secara singkat, beliau salah satu tutor juga di Relawan Jurnal Indonesia atau RJI, salah satu tutor senior, sudah cukup lama beliau ada di RJI. Kemudian beliau juga merupakan editor, kemudian reviewer di beberapa jurnal terakreditasi, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta, non Sinta pun juga ada gitu ya. Sinta 2 barangkali, Sinta 2 sampai yang belum Sinta pun juga ada, itu yang dikelola oleh Mas Andista. Kemudian beliau juga advisory-nya Mendeley, kemudian kalau di DOAJ sebagai apa Pak Andista? Associate editor, Pak. Associate editor ya, dari DOAJ. Nah, hari ini beliau akan membedah salah satu jurnal kita. Kemarin saya lupa, baru ingat barusan Pak Andista untuk memberi
akses editor ke jurnal yang lain. Cuma baru saja saya tambahkan. Jadi kemarin sudah saya berikan akun editor untuk GP. Nanti monggo Pak Andista barangkali itu bisa menjadi bahan yang jurnal kita yang dibedah untuk diberikan penilaian, review, nanti masukan kira-kira harus seperti apa agar nanti kalau yang GP ini sekarang terakreditasi Sinta 4 Pak Mas Andista, nanti mungkin harapan kami monggo diberikan saran masukan agar nanti bisa dari Sinta 4 nanti bisa langsung Sinta 2 gitu. Mungkin demikian. Untuk mempersingkat waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Andista untuk membedah jurnal di Universitas Bhinneka. Kurang lebih waktunya monggo pun saya tidak membatasi, nanti secukupnya saja, monggo saya serahkan sepenuhnya pada Mas Andista. Monggo Mas Andista. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama nggak acara setelah Jumatan, jadi saya sedikit cerita ketika dulu kami memulai jurnal online di Madiun itu setiap habis Jumat seperti ini, saya ingat betul kami buka open class. Jadi kita buka satu kelas yang memang kelas itu khusus untuk mereka-mereka pengolah jurnal yang pengen belajar jurnal. Jadi kita siapkan satu tim IT, kemudian satu tim untuk ahli manajemen OJS dan sebagainya. Kita open class, kita buka kelas, datang 2 orang, datang 5 orang, ya kita layani butuhnya apa. Kemudian berkembang 2015, sekarang sudah 5 tahun, 2020. Alhamdulillah progresnya bagus di Madiun. Kita sudah punya 2 jurnal terakreditasi Sinta 2. Dari 28 jurnal yang kami kelola, sudah 25 yang terakreditasi. Karena yang 3 termasuk jurnal baru, belum cukup umur. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama saya akan mulai dengan satu aturan dasar yang melekat, yakni saya coba share screen. Jadi ada 8 unsur penilaian dalam marjuna Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami. Jadi untuk dapat ke Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu dasarnya ada di sini. Jadi yang saya kasih tanda merah itu adalah skor maksimalnya. Dan Bapak Ibu sesuai dengan rubrik yang ada di evaluasi diri di Arjuna, Bapak Ibu sudah bisa mengukur kira-kira grade yang mana. Yang saya nanti akan coba bantu kira-kira poin mana yang itu bisa ditingkatkan dan poin mana yang itu pasrah sementara. Dan pasrah selamanya juga ada. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan penamaan jurnal ilmiah. Nah, apabila jurnalnya ini baru, berarti ada peluang untuk membuat nama sebagus mungkin sesuai dengan karakteristik jurnal yang mau dikelola. Tapi kalau nama itu adalah warisan, misal Bapak Ibu pengelolanya baru, tidak tahu dulu namanya dari mana dan lain sebagainya, ya diterima saja, karena skor maksimalnya hanya 3. Jadi nama itu tidak berpengaruh kepada, ketika namanya tidak baik berarti tidak terakreditasi, bukan, tapi hanya kepada skor yang didapatkan. Kemudian yang kedua, kelembagaan penerbit. Kelembagaan penerbit ini, kalau saya lihat di yang sudah terakreditasi, baik GP maupun yang PPKN tadi itu, kelembagaan penerbitnya skornya 1, karena diterbitkan oleh perguruan tinggi. Nah, solusinya yang mau reakreditasi, itu jenengan sekalian bisa dapat skor lebih dari 1. Syaratnya adalah jenengan bekerja sama dengan asosiasi bidang ilmu. Ya, ingat ya, asosiasi bidang ilmu bukan asosiasi yang sifatnya asosiasi dosen, bukan, tapi asosiasi bidang ilmu. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai editor melalui UBI untuk melakukan MOU dengan asosiasi bidang ilmu, kemudian mendapatkan MOU-nya di-embed di depan, di jurnal deskripsi yang ada di depan. Jadi
penerbit adalah penerbit jurnal GP. UBI bekerja sama dengan, dituliskan di situ. Maka kelembagaan penerbit nanti dapat skor yang lebih bagus dibandingkan saat pertama diakreditasi kemarin. Nah, yang selanjutnya poin 3 terkait dengan penyuntingan dan manajemen serta substansi. Ya, ini poin-poin yang sebetulnya bisa di-upgrade. Ya, di-upgrade asalkan Bapak Ibu nanti tahu detail di mana Bapak Ibu bisa mengupgrade di poin 3 dan 4. Nah, terkait dengan gaya penulisan, ini sebetulnya terkait dengan kekonsistenan Bapak Ibu antara author guideline, kemudian dengan layout yang Bapak Ibu hasilkan. Ya, poin nomor 5 ini terkait dengan author guideline dan terkait dengan layout yang Bapak Ibu hasilkan. Kemudian poin 6 terkait dengan penampilan, saya pikir webnya sudah bagus, tinggal nanti ada beberapa mungkin catatan yang bisa kita sampaikan. Keberkalaan ini berkait dengan waktu terbit. Bapak Ibu declare jurnal A terbit pada bulan Maret dan September. Ini sudah bulan September tapi volume Maretnya belum terbit. Nah, itu tanda tanya keberkalaan. Terkait penyebar luasan ini salah satu poin yang sangat bisa untuk didapatkan maksimal 9 lah. Poin ke-8 ini kalau Bapak Ibu mau upgrade jurnalnya. Nah, selanjutnya untuk dapat terakreditasi itu saya pikir beberapa jurnal di UBI sudah waktunya kirim saja. Jadi karena syarat akreditasi adalah jurnal terbit minimal dalam 2 volume berurut. Masing-masing volume terdiri dari 2 isu. Itu Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan diri di Arjuna untuk dapat dievaluasi sehingga dapat penetapan peringkat Sinta. Bagi saya untuk awal sebetulnya tidak masalah mau di Sinta berapapun. Kemudian setelah itu kita akan punya sebuah pijakan untuk target ke Sinta berapa. Nah, baru dari situ kita akan melakukan perubahan-perubahan, akan melakukan penguatan-penguatan di titik mana supaya skor kita bisa naik ke peringkat misal Sinta 2. Nah, target Sinta 2-nya mana yang lemah, itu yang harus kita tambal. Ini pengantarnya, jadi kita akan coba langsung ke share screen ke GP tadi, saya sudah coba lihat. Nah, terlihat Bapak Ibu nih, share screen saya nih. Ya, terlihat Mas Arista. Ya. Ini yang pertama. Yang pertama dari tampilan depan saya pikir hampir semuanya setipe karena ini madhabnya sama semua, jadi tidak ada yang pengen hal beda, semuanya modelnya seperti ini. Cuma ada beberapa catatan, ya saya tahu model-model seperti ini yang pertama Bapak Ibu pastikan ISSN yang ada di sini, ya ISSN-nya ada di sini, ini link dengan ISSN LIPI. Jadi ada ISSN LIPI, tadi saya sempat lihat, ya seperti ini contoh, tadi lihat kenapa PGSD belum punya ISSN mungkin. Jadi seperti ini. Jadi ini ketika diklik tadi, yang di GP ini ketika diklik harus lari ke sini. Jadi supaya informasinya bisa didapat dengan cepat. Benar nggak nomor ISSN-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak Tommy, di sini ada abbreviation. Ya, ada abbreviation ini bukan GP, Pak. Abbreviation ini tidak bisa diambil dari singkatan, ini berbeda. Dia ngambilnya dari nama ini. Dari nama. Nanti kapan-kapan saya bagilah linknya contoh abbreviation itu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan citation, ya. Google Scholar, Sinta, Garuda, monggo dipasang boleh, tapi pastikan ini fungsinya nge-link, Pak. Di-link kan ya? Jadi hyperlink semua, jadi ketika diklik itu orang akan dapat informasinya lebih cepat. Nah, ini setting di jurnal deskripsi, GP, bla 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 bla, ISSN, sekian. Di sini dijelaskan jurnal ini saintifik, menerbitkan artikel dalam bidang apa, terbit pada bulan apa saja. Jadi supaya ketika orang pengen tahu jurnal ini terbit kapan, bidangnya apa saja, skopnya itu sudah bisa dilihat dari
dari jurnal deskripsi yang ada di awal. Jadi tidak perlu pindah-pindah ke halaman yang lain, mereka sudah tahu informasi awalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin tadi, ada poin kelembagaan penerbit, berarti kelembagaan penerbitnya sudah jelas hanya di perguruan tinggi karena tidak bekerja sama dengan asosiasi profesi. Kemudian kita tadi sudah cek di editorial tim Bapak Ibu. Nah, untuk kepentingan Arjuna, akreditasi jurnal nasional, kami minta ini dipisah. Jadi ada editorial tim, kemudian ada reviewer. Jadi reviewernya ini potong Pak di sini, buatkan masthead sendiri, kemudian linkkan ke sini. Jadi untuk editorial, jadi mulai dari ini, editor in chief sampai dengan editorial board. Cuma catatan kami, ini orangnya sama Pak Tommy. Ada Fakhrul Razi, ada Rike, ini orangnya sama. Ya salah satu saja editor in chief-nya itu cukup satu, asosiatnya siapa, atau mau pakai managing editor juga boleh. Nah, untuk di poin penyuntingan dan manajemen, kita akan dilihat track record dari editorial. Jadi editornya itu punya pengalaman publikasi dan pembuatan, itu akan dilihat. Melihatnya bagaimana ketika nama yang ada di sini itu diklik Bapak Ibu. Jadi ini diklik. Nah, di sini itu muncul nggak link CV publikasi, misal link Google Scholar, ID Scopus atau ID Sinta, itu munculkan di sini. Supaya nanti ketika mau dihitung apakah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 9 orang ini berapa persen yang punya publikasi internasional itu bisa dicek. Tapi kalau tidak ada linknya, dianggap tidak ada. Jadi PR-nya GP untuk sebelum reakreditasi adalah memperbaiki list editorial ini dengan menambahkan CV publikasi. Nah, tidak hanya sampai di sini, untuk poin manajemen itu akan dicek ke dalam, Pak. Jadi nama-nama yang ada di sini, 9 orang yang ada di sini, ini rekodnya ada atau enggak di dalam. Catatan kami, nama yang sudah sering muncul untuk editorial itu hanya ada 2, yakni untuk Rike Kartadi ini sama Asti Riani Putri. Itu dilihat dari sini. Jadi saya melihatnya dari isu terakhir, volume 5 nomor 1 2020, ketika ini kita cek satu naskah, kemudian kita add editor. Nah, ini yang sering muncul ini, 1, 2. Ini untuk editor. 8, 14. Setelah misalkan 8 dan 14 naskah. Kemudian ketika kita mau tarik ke section editor, ketemunya juga nama yang sama. Jadi berdua ini termasuk Superman dan Supergirl yang di GP. Jadi seluruh naskah diambil beliau berdua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan reviewer yang saran kami tadi minta dipisah, sama Bapak Ibu yang ada di sini ini harus dicantumkan juga CV publikasinya. Nah, seperti punya Pak Aji ini ada link Google Scholar. Jadi ketika diklik, nanti kita akan lari ke linknya Pak Aji sebagai di profil Google Scholar akan tahu, oh Pak Aji ini rekam jejaknya adalah bidangnya A, B, C, D. Sesuai dengan jurnal. Pengalaman publikasinya banyak, nah itu bisa terlihat. Tapi kalau tidak ada, ya tidak, asesor nggak akan bisa lihat dan dianggap tidak ada. Nah, selain itu, sama seperti di editorial tadi, ngeceknya adalah dari luar ke dalam, Pak. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam itu bagaimana? Di sini nama-namanya ada 1, 2, 3, 4, dicek, di sini ada nggak penugasannya? Select reviewer. Oh, yang sudah Dr. Khairul Anwar, Dr. Eva, kemudian Fadila Binti, Ali Hasan, tapi namanya nggak ada. Ali Hasan ini di depan nggak ada, kemudian Dr. Tommy namanya di depan juga tidak ada. Ada beberapa nama yang di dalam ada
down-nya, selesainya, tapi di luar tidak ada. Ada juga yang di luar tidak ada, tapi di dalam ada. Atau mungkin salah tulis ya. Oh ada. Jadi pastikan yang nama ada di sini, di dalam ada. Kalau skor di dalam ini ada yang sudah selesai ditampilkan di luar. Itu salah satu yang bisa dilakukan supaya skor manajemennya nanti bisa meningkat. Kalau ini kan sudah submit online. Sudah submit online dilihat dari mana? Di sini. Upload author, submitternya. Nah, submitternya Hutrianto. Editornya sudah dipasang. Kemudian reviewnya sudah. Nah, tapi ini juga yang dicatatkan Bapak Ibu. Penugasan review sudah. Cuman reviewnya belum selesai. Ya, reviewnya belum selesai. Hasil reviewnya belum diunggah. Tapi sudah ada decision diterima. Naskahnya sudah terbit di volume 5 nomor 1. Nah, ini yang saya maksud. Apabila hal-hal yang ada di sini terlewat, Bapak Ibu tetap bisa mengunggah walaupun nanti tanggalnya akan muncul setelah tanggal 24 bulan 4 2020. Lebih baik ada terlambat dibandingkan ini tidak ada. Kalau tidak ada seperti ini, nanti asesornya boleh komentar tidak ada proses review pada GP di volume 5 nomor 1 boleh, karena memang tidak ada kenyataannya. Nah, kalau memang ada ternyata belum diselesaikan ya diunggah saja di sini. Komentar-komentar beliau apa. Nah, cuman catatannya adalah Bapak Ibu reviewer diminta untuk fokus mengomentari naskah terkait dengan substansi isi. Tidak mengomentari naskah terkait dengan tata bahasa, gaya penulisan, apalagi ini tidak sesuai dengan template itu nggak boleh. Jadi hal-hal yang sifatnya substansi isi itu adalah tugas dari Bapak Ibu reviewer untuk mengomentari. Itu untuk terkait dengan poin manajemen dan gaya penulis, manajemen dan penyuntingan. Ada beberapa hal lagi, coba saya tadi, bentar Pak ya. Ya ini. Nah di sini Pak, ini namanya bener Fun FC gini ya? Kurang tahu. Ini Pak Rosi ada nggak ya Pak Rosi? Jadi sempat cek ini kok namanya ada Fun FC ini. Ini masukkan ke metadatanya, kalau hanya masuknya FC ya bisa lucu kalau disitasi, tapi kalau Fun FC lah mungkin lebih baik. Makanya ada beberapa hal yang di metadata dan di sini nanti bisa dicek terkait dengan penulisannya. Sama juga ini penulisan email Pak. Saya sedikit zoom penulisan emailnya. Nah ini L-nya masih besar, M-nya besar. Nanti bisa diperbaiki untuk penulisan. Dan kalau boleh saya tanya, GP ini stylenya apa nggih? Ada editornya apa mboten? Pak Rosi? Ya Pak. Nah itu Pak Rosi. Ini menggunakan style apa Pak? IEEE. IEEE itu kalau nulis judul besar semua gitu. Itu yang masih belum konsisten Pak di kami. Kami masih belum tahu saya sebenarnya pakai bisa satu mata kecil. Ya, makanya saya ragu-ragu ini. Jadi gini Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan style yang saya maksud itu tidak hanya style dalam penulisan pustaka maupun kutipan. Akan lebih baik ketika mengikuti stylenya secara kafah. Jadi terkait dengan style bagaimana menuliskan judul. Saya pikir karena judul huruf besar semua ini masih identik dengan judul tugas akhir.
Karena baik deskripsi, tesis, maupun disertasi diminta nulis judul itu dengan huruf balok seperti ini. Yang kedua, ketika ini tadi dijelaskan IEEE, ya mungkin agak nyambung karena format CTS-nya bentuknya seperti ini. Akan tetapi, ketika saya masuk ke tabel, ini saya juga bingung, ini masih IEEE atau ganti APA atau ganti yang mana. Karena ini tabelnya seperti ini ya, tabel 3, tabel 4. Nah, masuk ke tabel 6, uji normalitas seperti ini tabelnya. Tabel 7 beda lagi. Nah, tabel 8, karena ngambil dari SPSS belum diedit, seperti ini. Berbeda dengan tabel-tabel yang dia dituliskan dengan Microsoft Word. Jadi itu seperti itu. Nah, terkait dengan ini Pak, masuk ke bagian pembahasan. Di situ kalau saya tidak salah di salah satu poin penilaian itu ada instrumen. Jadi penggunaan instrumen berupa tabel gambar ini bermakna atau tidak. Dalam artian begini, kalau saya cermati di sini kan banyak tabel-tabel dari SPSS, ya, dari SPSS. Nah ini apakah harus masuk di pembahasan atau cukup di supplementary file atau di lampiran naskah? Jadi karena kalau saya pikir ini tabel 6 ini hanya mau dilihat kan signifikansi 0,05, maka hipotesisnya ditolak atau diterima, itu selesai kan. Tapi kan tidak dibahas lagi, yang lain angka-angka yang lain ini menjelaskan terkait apa kan tidak terbahas. Maka saran saya cobalah nanti dicek apakah memang harus muncul semua tabel-tabelnya, karena ini tabelnya kan ada berapa? Ada satu naskah tabelnya ada 12. Tabelnya 12. Nah, masuk ke kesimpulan, alangkah lebih baik di kesimpulan itu sudah lagi ada perhitungan lagi, Pak. Signifikansi kurang dari ini tidak. Jadi kesimpulan itu fokus menjawab tujuan penelitian. Nah, atau apa yang mau dicapai di penelitian ini dibahas. Jadi ditulis di sini tidak lagi membahas signifikansi kurang dari 0,05 ini sudah nggak perlu karena sudah ditulis di atasnya. Ini contoh terkait dengan naskah. Nah, nanti terkait dengan ini karena bukan bidang saya, ini mungkin bisa dicek lagi pendahuluannya, muncul state of the art-nya atau tidak, dan lain sebagainya. Ini harus dimunculkan di sini. Kemudian catatan saya itu masih agak nggak enak itu dengan ini, Pak. Jadi di jurnal ini terlalu banyak bullets and numbering. Jadi ada A, tahapan penelitian, kemudian ada B, lokasi dan waktu, ada C, D, E, F. Ini saya kok cenderung ini identik banget dengan skripsi atau tugas akhir itu loh Pak. Jadi ada populasi, ada sampel, dan lain sebagainya. Nah ini, tadi kan IEEE ya, di sini itu APA ini loh. Ini APA, di atas IEEE di pendahuluan. Jadi ada beberapa yang memang tidak konsisten. Dan akhirnya jelek layoutingnya. Nah ini coba diperhatikan, ini kan layoutingnya jelek. Maka saran saya, ya karena ini sudah terlanjur volume 5 nomor 1, 5 nomor 2 kita nggak boleh merubah template, karena jadi satu kesatuan buku, volume, maka di volume 6 nomor 1 2021, karena demi kebaikan saran saya template-nya dirubah. 100% dirubah. Jadi template itu Bapak Ibu yang pertama di depan sini ya. Di depan sini itu yang wajib adalah nama jurnalnya apa muncul. Kemudian volume, nomor, tahun, halaman, ISSN. Syukur ditambahi available online-nya di mana. Kemudian ditambahi DOI. Kalau ada DOI nggak Pak di sini Pak? Ada Pak. Nah, kalau ada DOI embed juga di sini. DOI-nya berapa? Di header-nya tadi. Ya, di halaman depan ini, halaman depan. Halaman depan ada header dan footer ya. Ini manfaatkan untuk menampilkan informasi detail. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti di grab Pak, seperti menggunakan Mendeley dan sebagainya, itu metadatanya masuk. Tapi kalau enggak, ini saya juga ragu. Ini kalau saya pindah ke Mendeley, bisa jadi namanya ini bukan Lisnawati ini Pak mulainya. Namanya lifestyle yang pertama. Karena ini di enter mungkin. Karena ini dibuat seolah-olah supaya jadi piramida terbalik Pak.
harusnya judul ini dalam inline tag. Jadi dia dalam satu kesatuan, biarkan nanti Office itu yang mengatur ketika di Ctrl E, maka dia otomatis mengatur di mananya. Jadi kalau ini di enter, maka bisa jadi baris kedua ini masuk ke baris penulis. Itu yang sering terjadi, yang sering kita temukan ketika kita menggunakan Mendeley. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kata kunci. Kata kunci Bapak Ibu mohon dipisahkan tidak dengan koma, tapi dengan titik koma. Ini nanti berpengaruh ketika Bapak Ibu setting di sini ada kata kunci. Kebetulan di sini belum ada kata kunci. Jadi kalau disetting dengan kata kunci, ini jadinya tidak 3 kata kunci, tapi 1 kata kunci. Karena saya yakin pasti nulisnya kan di-copy dari sini, dari naskah, di-copy ke metadata toh. Jadi di sininya di-copy. Nah, ini kan di-copy. Nah, ini saya juga masih ragu-ragu ini. Nah, betul dugaan saya. Berarti di sini ini kata kuncinya tidak dimasukkan di metadata, Pak Tommy. Jadi nanti ada kesulitan mesin pencari atau orang-orang yang mau mencari artikel dengan kata kunci Instagram, prestasi akademik, lifestyle, itu akan diarahkan ke jurnal GP, larinya ke jurnal yang lain. Karena saya aksesnya hanya jurnal editor, saya nggak bisa buat settingnya di mana. Kalau saya ada GM di sini, saya bisa bantu settingnya di mana supaya layout naskah di sini, tampilan metadatanya lengkap. Jadi ada penulis, ada. Saya kasih akses GM sekarang. Monggo. Saya kasih ya. GP. Sudah, Mas Andis? Ya, sudah. Oke. Ya, sama ya, kelihatan ya share screen saya. Oke. Ini di setup Bapak Ibu. Kemudian di sini nah, ini keywordnya kan sudah dicentang. Ya, keywordnya ini harus dicentang dan masuknya itu di keyword di metadatanya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini itu harus kita cek. Nah, ini kan double nanti tulisannya abstrak. Nah, ini tempatnya nggak di sini sebetulnya. Ini tempatnya di sini. Dan ini pemisahnya seperti ini. Berkaitan dengan apa? Data dari OJS ini kan masuk ke Google Scholar dan pengindeks yang lain. Nah, jika masuknya metadata ini tidak pas, maka dia tidak akan nge-grab ke sini. Tidak akan nyari ke sini. Nah, coba kita cek akhirnya seperti apa. Nah, ini loh Pak. Nah, dia keywordnya muncul di sini. Nah, saran saya, dan di sini nanti pilih salah satu saja, mau abstrak dalam bahasa Indonesia atau mau abstrak dalam bahasa Inggris. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau abstrak dalam bahasa Inggris.
Itu pertimbangannya gimana Pak Adis? Kalau milih Indonesia atau Inggris Pak Adis? Full tech, Pak. Full tech-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau full tech-nya gitu. bahasa Indonesia cenderung pakai abstrak bahasa Indonesia saja. Tapi kalau full tech-nya dalam bahasa Inggris, saya sarankan pakai bahasa Inggris. Dan nanti ketika di setup, saya mau tampilkan juga lupa. Di setup 5 itu dikeluarkan keyword, blok keyword-nya akan muncul. Sebetulnya bidang-bidang apa saja atau yang paling banyak diterbitkan di jurnal ini. Oh, sama ini Pak Tommy, minta ke IT-nya ya. Ini nanti plugin Tini MCE-nya ini hilang. Iya, ini hilang. Dia harusnya nggak di sini. Codingnya ini Pak. Codingnya ini nggak di sini harusnya. Codingnya di HTML. Sebentar, saya cari keyword. Nah, ini keyword code block. Ini saya keluarkan. Keyword code block, saya save. Nah, inilah yang saya maksud. Bapak Ibu bisa kan? Nah, ini saya masukkan. Jadi aplikasi pelaporan sampah Palembang Scrum. Ini satu keyword. Kenapa? Karena tidak dipisahkan dengan semikolon, tapi hanya menggunakan koma. Padahal ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci. Nah, yang benar yang ini. Lifestyle tadi, Instagram yang baru 1. Ini benar satu-satu. Nah, ini juga nggak keamanan sistem, open journal system, SWAP. Nah, ini jadi satu kata kunci. Padahal ada 1, 2, 3, 4 kata kunci. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi supaya ketika memasukkan sesuai di metadatanya, maka efeknya adalah demikian. Kemudian catatan saya tadi ada lagi where start counter-nya di mana Pak Tommy ya? Naruhnya, teman-teman. Start counter. Apa ini? Ya. Oke, top nih, karena ini tadi diulik ini 348. Nah, ini masuk poin penyebar luasan tadi. Yang dilihat itu ini. Ketika jenengan diakreditasi, jenengan bisa konsisten skor ininya adalah di atas 50, maka skornya sudah tinggi. Ya. Ditambah jurnal ini sudah terindeks DOAJ. Oh, saya salah di sini ya. Di sini ada DOAJ. Ya. Ini masuk kategori sedang, poinnya 3. Ini sudah dapat poin 5. Poin 4. Kalau ada doi-nya aktif, doi di sini aktif, ini sudah masuk poin tinggi juga, poin 2. Nah, doi-nya error. Yang volume baru masih belum. Nah, ya, doi-nya saat dicek nggak boleh seperti ini. Saat dicek itu ketika diklik harus lari ke, ini kan doi-nya ketika diklik ini kan lari ke artikel pengarah ini, Pak. Iya. Ya, tapi kalau diklik seperti ini error. Lah ini asesornya pasti akan buat note ada doi, cuman doi-nya belum di-deposit. Maka depositkan dulu sementara skornya belum dapat skor maksimal. Seperti itu. Yang sering terjadi adalah doi-nya ada, cuman kadang-kadang lupa untuk didepositkan. Terus ini sementara GP dulu saja ya. Nanti yang lain problemnya apa, kalau sama nanti bisa diskusi, bisa ditanyakan, kalau enggak ya alhamdulillah. Nah, ini saya mau ngecek, ini ada 2 template. Oke. Penulis pertama, nama departemen institusi penulis. Nama departemen institusi penulis. Nama departemen, institusi penulis. Institusi penulis ini apa maksudnya, Pak? Fakultas apa universitas, Bapak Ibu? Taruh sih.
institusinya. Institusi nggak? Iya. Tapi produknya adalah ini, ada fakultasnya. Ya, ada fakultasnya. Kemudian ini teknik informatika, tidak ada kata-kata jurusan atau program studi. Karena ada dua istilah di Indonesia, ada prodi, ada jurusan. Ini jurusan teknik informatika atau prodi teknik informatika atau jurusan sistem informasi. Ada fakultas. Kalau ini dilihat dari kesesuaian antara template dengan produksi, maka ada satu kesatuan yang berbeda. Nah, sebetulnya kalau ada jurnal baru, saya masukkan aja untuk jurnal baru, bukan jurnal yang lama. Karena kalau jurnal baru, semua orang tahu Bapak Ibu, ketika namanya ada di paling kiri, beliau masuk kategori penulis pertama. Selanjutnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, sebetulnya tanda di sini ini bukan untuk itu, bukan untuk penulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak, Bapak Ibu. Tanda di sini ini, tanda 1 dan 2 ini seperti hasil naskah yang diproduksi ini, 1, 2 ini, menunjukkan afiliasi. Jadi kalau ini Lisnawati dan Lucky, ini afiliasinya sama ya, 1 semua. 1, 1, 1. Di sini 1. Kemudian karena nah ini juga bingung saya, Musfawati kok ada 3 juga. Padahal kampusnya sama, Universitas Lancang Kuning. Jangan-jangan ini keliru, di sini masuk ke 3. Ini yang saya maksud. Jadi tanda ini bukan menunjukkan dia penulis keberapa, ke 1, ke 2, ke 3, atau ke 4, dan seterusnya, tapi menandakan kaitannya dengan afiliasi yang ada di bawahnya. Yang kedua, di sini sudah ada alamat institusi, institusi penulis, alamat institusi, tapi di sininya lewat alamatnya. Syukur alamatnya ditambahi dengan negara, karena siapa tahu dapat artikel dari Timor Leste, dapat artikel dari Brunei, karena jenengan menyiapkan naskah dengan template yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Kira-kira kurangnya apa dari sini, Bapak Ibu? Dari penulisan nama dan afiliasi ini. Kalau saya dapat 1, Bapak Ibu. Di sini penulis korespondensinya nggak ketahuan siapa. Tanda bintangnya. Mana Bu, ada tanda bintangnya Bu? Iya, maksudnya tidak ada, belum ada korespondensinya. Jadi siapa korespondensinya? Boleh tanda bintang diletakkan di depan atau digandeng dengan angka ini boleh. Jadi makanya di awal ini, di halaman pertama setiap naskah, di judul siaran itu harus muncul siapa korespondensinya, kemudian syukur kalau di sini muncul copyright holdernya siapa, kemudian lisensinya apa, lisensinya CC BY atau CC BY-SA atau CC NC BY dan seterusnya. Jadi di sini harus muncul di halaman pertama. Selanjutnya, saya pikir itu Pak Tommy ya, untuk beberapa catatan. Ya karena keterbatasan saya baru dapat semalam, jadi catatan saya ya sementara itu. Nanti kalau sambil jalan mungkin ada diskusi, atau saya nanti sambil scroll ketemu, nanti kita sampaikan lagi. Oke. Terima kasih Mas Andista. Saya kira banyak hal baru ini yang saya sendiri juga baru tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Mas Andista ini memang sangat berpengalaman dalam mengelola jurnal. Sudah berapa tahun Mas Andista bermain dengan OJS ini? Ya, 6 tahun lah, 2014 mulai ngerintis. 2014 ya. Jadi 6 tahun beliau kerjaannya ngotak-ngatik jurnal, dan sudah banyak juga jurnal-jurnal yang beliau dampingi yang akhirnya bisa mendapatkan akreditasi di Sinta gitu. Dan kalau kita tadi menyimak penjelasan dari Mas Andista, memang ya gelenik ya. Memang tugasnya editor jurnal itu memang gelenik dan harus banyak ketelitian dalam menyesuaikan template dan sebagainya. Dan memang feelingnya Mas Andista dalam mengoreksi hal yang renik tadi itu memang sudah luar biasa gitu. Jadi feelingnya sudah sangat baik. Sudah sering, Pak. Sudah sering. Itu bisa-bisa kurang 1 spasi aja tahu gitu. Iya, karena
dicek juga, Pak. Oke. Dan memang Bapak Ibu sebenarnya kita di perguruan tinggi PGRI itu SDM seperti Mas Andista ini yang harus kita kita manfaatkan gitu ya. Jadi di PT PGRI tidak kekurangan SDM sebenarnya. Jadi yang ahli publikasi, ahli jurnal itu banyak teman-teman dari PT PGRI. Makanya ini belum lama ini saya, Mas Andista, dan teman-teman pengelola jurnal yang lain itu membentuk asosiasi pengelola jurnal khusus untuk PT PGRI. Cuma ini masih belum begitu berani mengibarkan benderanya karena masih dalam proses pengurusan izin. Baik, terima kasih Mas Andista dan Bapak Ibu. Monggo ini saya berikan kesempatan, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menghendaki sharing, mumpung ada ahlinya. Mungkin dalam pengalaman pengelolaan jurnalnya ini membutuhkan membutuhkan advice atau membutuhkan masukan. Waktu saya persilahkan, monggo siapa yang mungkin bingung untuk memulai, bahkan begitu, monggo mumpung ada ahlinya ini saya persilahkan. Monggo dari siapa, Bapak Ibu? Monggo. Halo? Bu Novita mungkin? Iya, Pak Tommy. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang nih, Kagem Pak Andista. Gini Pak, ini nggak tahu ini kalau pribadi saya, mungkin kalau teman yang lain entahlah sama dengan saya atau bagaimana, apalagi teman-teman yang newbie ini yang baru prodinya terbentuk. Ini gini Pak, pengetahuan kami tentang ya mengotak-atik jurnal itu loh Pak, yang mungkin panjenengan punya arahan atau resep gitu bagi khususnya yang baru gitu nggih, itu bagaimana sih biar bisa belajar cepat dan bisa mengelola jurnal itu dengan baik sesuai dengan penjelasan panjenengan tadi. Karena memang misalkan kita searching gitu, lihat cara pengelolaan jurnal itu ya hanya sepotong saja, ngoten loh. Jadi kan untuk khususnya editor untuk bisa mengetahui hal-hal yang sampai sekecil itu nyun sewu. Ini pribadi saya pribadi itu masih sangat-sangat masih sangat-sangat harus belajar lagi lah. Mungkin ada trik ataupun treatment khusus dari Pak Andista bagaimana bisa bisa belajar dengan cepat untuk mempelajari ini semua, ngoten Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Tommy. Oke, terima kasih Bu Novita. Jadi mungkin bisa dari pengalaman Pak Andista dulu zaman mulai belajar gitu. Mungkin apa tipsnya, resepnya ini untuk teman-teman pengelola jurnal yang baru. Monggo, Mas Andista. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya ketika memulai di tahun 2020 itu sangat berbeda dengan kami memulai di tahun 2014 dan 2015. Ya, 2014-an lah. Itu sangat-sangat berbeda. Kenapa berbeda? Zaman itu masih sedikit yang istilahnya kami dari kampus swasta kecil di Madiun itu nengoknya kejauhan, kami harus nengok Undip misal, tidak punya teman di sana, bagaimana caranya tanya itu juga kejauhan. Nengoknya harus UGM, kampus-kampus yang notabene secara pengelolaan sudah sipil dan lain sebagainya. Tapi dari situ juga akhirnya kami prinsip saya kan sederhana, sama-sama manusianya. Ya kalau makannya sana makan roti, saya makan nasi sama telo, itu kan beda kebiasaan saja. Intinya kalau teman-teman yang ada di kampus-kampus gajah-gajah itu bisa, ya kita lebih bisa. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya demikian. Yang pertama, kita sudah terbiasa kerja keras lah bahasanya. Jadi yang pertama, kita mulai dengan habituation. Jadi kebiasaannya adalah saya dulu ketika buka laptop pertama itu yang saya buka jurnal, bukan yang lain.
Oh, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai editorial team, di laptopnya atau di komputer kantornya ketika dibuka itu yang dibuka pertama masih YouTube, bukan dibukanya adalah jurnal, itu mari kita rubah. Jadi yang dibuka pertama setiap hari itu jurnal. Kita cukup buka, login ke editor kita, ada naskah masuk atau tidak. Sudah, itu saja dulu kebiasaan yang pertama yang harus dilakukan. Kalau ada naskah masuk, selanjutnya segera diproses. Langkah pertama mungkin cek sesuai dengan scope atau tidak. Kalau saya dengan scope, langkah kedua cek sesuai dengan template atau tidak. Scope sesuai, template sesuai. Langkah ketiga cek plagiarismenya atau similarity-nya. Monggo mau menggunakan Turnitin, tiket, plagiarism checker, monggo yang penting Bapak Ibu punya dasar untuk menentukan. Atau langkah pertamanya sebelum ke mesin-mesin itu bisa copy saja judulnya, masukkan ke Google Scholar. Ada yang mirip atau tidak? Itu langkah pertama. Kalau 3 langkah itu sudah terpenuhi, baru penugasan kepada editor, siapa yang mau sesuai dengan bidang itu. Makanya sebetulnya kalau mau jujur, PRGP itu terberat adalah menentukan section editor, Bapak Ibu. Ya, yang di GP. Mungkin bisa diakomodir dengan lain. Karena kalau saya lihat di GP itu skopnya itu ada banyak. Jadi di situ ada artikel tentang pembelajaran IT fisika, ada terkait dengan website, ada terkait dengan evaluasi keamanan website. Karena saya yakin satu orang itu tidak mungkin dia bisa sebagai developer dan juga sebagai security. Jadi bidang kajiannya beda-beda. Maka saran saya memang kalau mau fokus ya ke depan GP ini rekrut editor dan reviewer sesuai dengan bidang, sesuai dengan fokus and scope yang diterbitkan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen belajar, Bapak Ibu cukup buka YouTube, ketikkan relawan jurnal Indonesia. Ya, di situ sudah banyak banget tutorial-tutorial yang dibuat oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, mau tanya, jadi keywordnya apa, OJS 2 misal, OJS 3, itu sudah banyak. Atau kalau mau gabung dengan kami, itu ada forum.journalindonesia.id. Ada forum. Jadi ada forum di situ. Itu forum sudah dibuat mulai tahun 2016-an, 2017 awal. Di situ sudah ada berbagai pertanyaan yang mungkin hari ini pertanyaannya sama, di situ sudah pernah dijawab. Forum apa, Mas Hansa? Sebentar saya cek websitenya, Pak. Relawan Jurnal, tak? Nggih. Oh, forum.relawanjurnal.id. Forum. Bukan namanya, bukan itu. Ya, forum.relawanjurnal.id. Nah, di situ sudah ada banyak, ada e-resource sifatnya buku, ada juga terkait dengan program belajar OJS, ada juga terkait dengan DOI, ada terkait dengan IT, ada terkait dengan tata kelola, akreditasi, sudah banyak pertanyaan. Dan insya Allah fast respon, dan insya Allah satu yang tanya, yang pengen jawab sudah lebih dari satu. Jadi ada second opinion, third opinion. Jadi Bapak Ibu bisa berselancar di sana. Yang paling mudah adalah Bapak Ibu pilih satu jurnal sebagai pembanding. Misal, kira-kira GP ini pembandingnya siapa ya? Karena bidangnya, cari jurnal yang sebidang dengan jurnal sedang dikelola. Kalau mau yang sebanding itu, mungkin bisa lihat jurnalnya Ijain di UAD, atau lihat jurnalnya Ijair, atau kalau mau ke Scopus, pantengannya langsung tinggi banget, manteng yang JOIF punyanya Universitas Negeri Politeknik Negeri Padang. Itu bisa dilihat, bisa ditiru bagaimana tampilannya, bagaimana informasinya ditampilkan. Ilmunya adalah ATM, Bapak Ibu. Amati, tiru, modifikasi. Contohnya sudah banyak dibandingkan zaman saya memulai dulu. Jadi harusnya tidak ada kendala yang berarti. Nah, nanti tugasnya Pak Tommy adalah membuat kajian seperti ini, itu kajian rutin. Karena pengolah jurnal itu yang pertama ilmunya keling, Bapak Ibu.
Kalau hanya sekali ini, kemudian setelah itu tidak ada lagi pertemuan, baik diskusi ringan atau perkembangan apa terbaru. Misal bagaimana membuat kutipannya hyperlink ke daftar pustaka, ya hal-hal upgrade hal kecil itu tetap harus dilakukan supaya passion-nya itu dapat. Mungkin itu yang bisa saya bagi, Bu. Oke, terima kasih Mas Andista. Itu tips untuk memulai belajar OJS atau mengelola jurnal. Mungkin Bu Novita sudah jelas atau ada yang ingin disambung? Lagi, Pak. Boleh, Enggak apa-apa ya Pak Tommy? Enggak apa-apa. Begini Pak Andista, ini saya ingat suami saya di rumah karena namanya sama ya Pak Tommy. Begini, ya, boten Pak. Begini Pak Andista, ini saya bertanya misalkan Pak ya, misalkan kita itu dalam penerbitan itu ada yang apa ya istilahnya terlambat, terlambat misalkan terbit bulan September tapi molor, Maret molor, molor karena keterbatasan artikel misalkan. Nah itu misalkan kita publish terus kemudian apa ya, maksud saya itu apakah apa ya metadatanya itu juga terrecord di situ gitu Pak, maksudnya terlambat terus kemudian misalkan mereviewnya juga apa ya Pak, tanggalnya itu juga iya telat, ngoten itu apakah bisa nyun sewu, apakah bisa di apa ya Pak disiasati atau bagaimana, atau ya memang sudah blegernya itu kalau memang terlambat ya terlambat itu salahmu dewe karena telat gitu loh Pak. Pripun Pak? Nyun sewu. Langsung Mas Andis, Ini ilmu cuma nggak baik sebetulnya. Jadi nggak baik. Jadi gini, kalau yang lain tetap nggih. Yang lain itu tetap nggak bisa dirubah. Yang lain tetap nggak bisa dirubah. Yang bisa itu hanya berkaitan dengan metadata. Metadata kapan artikel itu diterbitkan. Contoh ini, mohon maaf belum saya share screen. Nah, contoh ini nggih. Ini di sini tuh jenengan hanya bisa nimpa di sini saja. Ini misal kalau saya ganti 2019 nanti metadatanya selang 10 hari, 20 hari dia akan berubah ke jadi metadata 2019 tahunnya. Walaupun volume 5 nomor 1 2020. Nggih. Jadi yang jenengan bisa otak-atik itu hanya yang ini. Kalau yang ini ya bisa cuman terlalu berat, jadi nggak usah mikirkan ini. Ini tugasnya Pak Tommy dan tim IT-nya, jadi nggak usah memikirkan hal yang seberat itu, karena tugas editor nggak seberat itu. Nggih. Misal ini sudah bulan September, padahal ini harusnya volume 5 nomor 1 bulannya terbit bulan Mei ya. Lima aja ke Mei kemudian record. Walaupun di sininya 9, ini tetap Mei. Record metadatanya tetap bulan Mei. Tapi kalau yang lain nggak bisa, jenengan ini yang bisa edit codingnya, jadi terlalu berat buat jenengan. Buat editor nggak perlu belajar sejauh ini. Nanti kalau memang sudah kafah atau bidangnya memang sistem informasi, teknologi informasi, boleh. Tapi kalau yang bidangnya lain, apalagi pendidikan seperti saya, ya cukup tahu, tapi yang penting tata kelolanya bisa dikelola dengan baik. Seperti itu, Bu. Oh, nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Andista. Ini ada yang WA saya pengelola baru katanya malu mau tanya. Ini apakah perbedaan editor dan section editor Mas Andista? Monggo Mas Andista. Nggih. Sebetulnya kalau di OJS itu memang ada dua role ya, Bapak Ibu, ada role editor, ada role section editor. Itu bisa dimaknai bahwa editor itu kalau mau sederhana sebetulnya in chief atau managing editor atau assistant editor. Yang lain itu section editor. Nah, maka tadi saya sebut sedikit section editor itu hendaknya
memiliki keterwakilan bidang ilmu sesuai fokus and scope. Ya, fokus and scope. Misal saya tadi sempat lihat satu jurnal ini, Edu Proxima, ada pengelolanya Edu Proxima. Ada. Mas Aldila, Pak Aldila. Edu Proxima. Ini kan jurnal ilmiah pendidikan IPA. Ya. Jurnal ilmiah pendidikan IPA. Saya yakin dan percaya, karena termasuk bidang saya, tidak mungkin walaupun ijazahnya IPA, dia itu bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi. Ya, nggak mungkin. Dia pasti hanya dapat satu fokus bidang yang dia tekuni. Atau kalau memang S1-nya IPA, S2-nya IPA, dia dapatnya ya nggak sedalam orang yang belajar fisika, kimia, dan biologi. Maksudnya, misal editor in chief-nya ini memang sudah orang biologi atau orang fisika, maka di bawahnya harus menyesuaikan dengan fokus and scope-nya. Harus ada section editor bidang biologi, section editor bidang fisika, section editor bidang kimia. Nah, sehingga nanti ketika ada artikel yang itu kimia banget, ya kan nggak mungkin yang editorialnya, yang editori orang IPA kan, harus diserahkan kepada orang kimia, bidang ilmunya. Atau artikelnya fisika banget, ya itu diserahkan kepada section editor bidang fisika. Jadi seperti itu, jadi sesuai bidang. Itu sesuai dengan fokus and scope-nya. Mungkin itu Pak Tommy jawabannya untuk siapa? Pak pengolah yang baru tadi. Oke, terima kasih Mas Andista. Jadi sebenarnya untuk editor itu cukup 1 atau 2 orang Mas Andista ya? Betul. Karena editor itu nanti yang berhak memutuskan accepted, rejected, resubmit itu kan editor. Ada penilaian apa tidak Mas Andista misalkan ngeten, dari reviewernya itu memutuskan misalkan rekomendasinya misalkan di accepted misalkan begitu, rekomendasi dari reviewer, kemudian di editor itu memutuskan untuk reject, itu ada penilaian tidak dari aspek itu? Nggak kelihatan Pak. Kalau editornya reviewernya bilang accepted, editornya reject kan di naskah hilang naskahnya, asesor nggak bisa lihat. Yang sering itu nggak begitu, yang sering adalah reviewernya bilang revision required atau rejected, editornya ngengkel accepted. Nah, terbalik. Nah, maka saran saya kan, kalau saya cenderung suka menggunakan 3 opini, Pak. Jadi reviewer A, B, dan C. Dari situ kita bisa main A accepted, B rejected, C accepted. Kita ikut yang accepted. Pasti dengan revisi sesuai dengan saran dan masukan dari yang rejected tadi. Atau A revision required, B revision required, C revision required. Berarti keputusan kita otomatis, walaupun itu ada di kita sebetulnya. Tapi kita kan juga menghargai saran masukan dari Bapak Ibu reviewer. Berarti kita sarannya ikut revision required. Jadi seperti itu. Kalau hanya pakai satu reviewer bilang tolak, nah jadi kan mau diterima atau ditolak. Mau saya tolak, naskahnya sudah mepet, waktu terbitnya sudah mendekati, nah itu sering dilemanya di situ. Maka saran saya kalau bisa memungkinkan sumber dayanya masuk reviewer, dan makanya list editor dan reviewer itu bukan list yang baku. Misal hari ini Pak Tommy jadi editor in chief, anggotanya ada 5, bukan berarti tahun depan tetap 5 Pak. Tambah terus boleh. Tambah 6, 7, 8. Karena kan targetnya kan semakin besar. Jadi kalau tahun pertama terbit 5 artikel, tahun kedua mau terbit 10 artikel, kan berarti orangnya, SDM-nya harus ditambah. Jadi seperti itu. Kalau dari poin penilaian akreditasi ada ininya Mas, ada poinnya. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara rekomendasi reviewer dengan editor, kemudian penentuan jumlah reviewer itu berapa, 1, 2, 3 itu ada unsur penilaian apa tidak? Ya,
semakin banyak reviewernya berarti jurnal itu dikelola semakin profesional, Pak. Jadi rata-rata yang sudah naik ke Sinta 2 itu reviewernya nggak hanya 1, lebih dari 2 atau lebih dari 2. Itu seperti itu. Kalau poin sendiri nggak ada, poin tersendiri. Poinnya itu adalah apakah reviewer memberikan saran dan masukan terkait dengan substansi. Itu dilihat dari mana dokumen yang diunggah atau komunikasi antara editor, reviewer, dan author. Kan ada di Record OJS itu ada komunikasinya. Jadi di logo seperti pesan itu kan diklik nanti dilihat itu ada komunikasi atau tidak. Kalau secara detail, apakah ketika author artikelnya ditolak, reviewer kemudian diterima editor, apakah ada, mungkin nanti sarannya adalah kenapa diterima padahal reviewernya menolak. Gitu. Ada pertanyaan seperti itu, mungkin komentar asesornya. Oke, terima kasih Mas Andis. Berikutnya Bapak Ibu, barangkali ada lagi Sinten yang bertanya mungkin? Ada mungkin? Sepertinya terkesima melihat Mas Andis ini. Mas Andis, kalau misalkan untuk, ini dari saya ini, kalau misalkan artikel yang sudah terbit, kemudian ada perubahan identitas atau ada kesalahan penulisan, itu sudah terbit, itu secara etika bagaimana Mas Andis untuk merubahnya? Kalau naskahnya diturunkan diganti, sebetulnya nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu nanti dibuat saja pengumuman di edisi selanjutnya. Misal setelah volume 5 nomor 1 terbit volume nomor 2, di situ diberikan keterangan bahwa artikel dengan judul ini pada volume 4 nomor 1 identitas penulisnya kurang. Itu ditampilkan. Misal namanya kurang ya, atau kurang apa, jadi boleh. Sama seperti ketika artikel ditarik itu nggak boleh di-delete tapi pakainya retraction. Itu ada semua Pak. Nanti Pak Tommy bisa search di GOP, itu bisa dibaca nanti. Banyak aturan-aturan publikasinya di sana. Etika publikasi terutama. Di OJS untuk retraction juga ada ininya, ada fasilitasnya ya? Ya kita buat sendiri, nanti section retraction itu. Kan tinggal diganti metadata judulnya diganti retraction itu. Dikasih judul retraction gitu. Ya, kemudian naskahnya di watermark retraction, alasan abstraknya diganti, alasan retractionnya apa. Banyak juga yang retraction. Okay. Yang perlu kita takutkan itu gini loh Bapak Ibu, pengelola jurnal ini yang sudah sering masuk jadi problem. Penulis kita itu mohon maaf ya terkait dengan, jadi edukasi ke pengelola jurnal itu sebenarnya sudah banyak. Yang belum sampai menurut saya itu edukasi ke penulis. Jadi penulis kita itu cenderung tidak sabar. Jadi satu artikel dengan judul yang sama, isi yang sama dikirim bareng ke 3-4 jurnal. Nah, terbitnya bareng. Kira-kira yang mau ngalah siapa? Yang mau retract siapa? Lah itu nanti yang Bapak Ibu mungkin perlu hati-hati dan sebagainya ketika sebelum memutuskan accepted dan masuk ke volume berapa. Mungkin itu Pak Tommy tambahannya. Oke. Pak Tommy ada pertanyaan Pak. Oke, monggo. Ini Pak di chat Pak, nonton. Bentar, saya belum membuka chat tadi. Dari Bu Mai. Oke. Ini saya bacakan atau dibaca Mas Andi sendiri nih? Ya, saya baca siapa? Oh iya. Ini dari Bu Melita. Bu Mai ini untuk bukti kerjasama antara jurnal yang kita kelola dengan asosiasi prodi. Ya, ada MOU-nya, Bu. Jadi MOU-nya. Jadi yang bekerja sama bukan jurnalnya kan berarti, yang bekerja sama publisher-nya. Publisher-nya siapa? Publisher-nya saran saya ya kalau nggak LPPN ya universitas saja lah yang lebih mudah. Supaya nangannya lebih luas. Dan bukan asosiasi prodi, Bu. Bukan asosiasi prodi. Jadi asosiasi bidang ilmu. Asosiasi bidang ilmu ya. Misal kalau di fisika itu HFI dulu, sekarang namanya PSI itu. Jadi Himpunan Fisika Indonesia gitu. Jadi bukan asosiasi dosen fisika Indonesia, tapi Himpunan Fisikawan, Himpunan Fisika Indonesia. HFI, jadi seperti itu.
Ini kemarin ada apa namanya kasus itu di JP2M yang di punyanya prodi matematika, Mas Andis, itu dari asosiasi pakai Indo MS, Indonesian Mathematics Society itu tidak mau mengeluarkan MOU tapi sekedar persetujuan gitu. Jadi kita mengajukan permohonan untuk kerjasama antara JP2M dengan asosiasi, tapi mereka rekomendasinya tidak MOU tapi dalam bentuk jawaban surat permohonan gitu. Yang intinya bahwa Indo MS itu bersedia untuk kerjasama dalam mengelola jurnal gitu aja. Itu boleh napa mboten? Ya, sementara di embed saja boleh, Pak. Di embed dulu, nanti kan keputusan boleh tidaknya itu nanti ada di asesor itu nanti. Tapi kalau dari apa namanya kesepakatan atau yang biasa, yang banyak MOU bentuknya, yang banyak MOU bentuknya. MOU ya? Yang banyak bentuknya MOU, atau dia direct link ke asosiasi itu bahwa menyatakan bahwa jurnal-jurnal yang bekerja sama dengan kami itu ada linknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Tapi kalau surat keterangan saya belum pernah menemukan. Tapi kalau mau dicoba ya di embed saja dulu. Lampirkan saja. Ya bismillah, mudah-mudahan dihitungkan itu saja. Oke. Itu jawaban dari Mas Andista, Bu Mai. Monggo dilanjutkan saja gitu. Yang penting dicoba untuk diembedkan di. Ya, yang penting informasi itu nampak lah, informasinya tampil. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Saya Pak Tommy. Pak Agung, nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung dari Prodi Informatika, Prodi baru. Jadi begini Pak, kami ini kan benar-benar baru. Prodinya baru, jurnalnya baru. Yang kami tanyakan ini Pak, kiat-kiat supaya orang-orang itu mau submit ke jurnal kita yang baru, Pak. Ini kan tadi kan seingat saya itu harus berkala ya, Pak. Jadi yang bingung itu kan kontennya itu loh, supaya menarik gitu. Maksudnya begini, supaya menarik orang-orang lain itu mau submit ke kita itu bagaimana kiat-kiatnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Jadi memang ini menjadi kendala utamanya untuk jurnal baru. Termasuk saya sendiri itu yang saya kelola itu rencananya langsung internasional gitu Pak Andis, langsung mencari artikel yang juga dari orang luar. Kemarin saya sudah berusaha kontak teman-teman yang termasuk yang dari luar negeri gitu yang saya lakukan. Ini mungkin ada tips trik dari Mas Andista untuk mencari artikel, mungkin tidak hanya yang jurnal baru, Mas Andista, kalau yang jurnal baru seperti apa, kalau yang sudah running seperti apa untuk mencari artikel-artikel yang berkualitas, mungkin begitu. Yang pertama, Pak Ibu, sebelum kita mau mencari penulis dari luar kampus maupun luar negeri ataupun ya pokoknya dari luar lah, itu tahap pertama adalah kita pastikan seluruh informasi di website kita itu sudah jelas. Jadi terkait dengan author guideline, author fee, publication frekuensi, kemudian focus and scope itu tulis semuanya sejelas mungkin. Nah, langkah keduanya adalah tadi ketika Bapak Ibu punya komunitas keilmuan, itu bisa dimanfaatkan, itu yang pertama. Yang kedua, melalui jejaring conference. Jadi misal Bapak Ibu bekerja sama dengan pengelola seminar, selected paper akan terbit di jurnal. Karena mohon maaf, penulis Indonesia kan masih ngejar Pak. Kum nulis di proceeding sama kum nulis di jurnal kan beda. Lebih banyak kum nulis di jurnal. Jadi itu salah satu daya tarik. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sudah pernah dapat ilmu memanen email dari internet atau belum? Belum sepertinya. Nah, itu nanti ada ilmu memanen email dari internet sesuai dengan bidang ilmu. Diambil dari mana? Dari metadata yang sudah ada bertebaran itu. Jadi call papernya tidak salah alamat. Jadi ke mereka-mereka yang memang pernah
memiliki riwayat publikasi di bidang yang sama. Itu bisa. Cara terakhir adalah meningkatkan jurnalnya ke pengindeks skala internasional. Contohlah DOAJ. Orang-orang Eropa Timur, Pak, orang-orang Eropa Timur atau Asia perbatasan itu, Turki dan teman-temannya itu dia nggak mikir Scopus dan lain sebagainya, Pak. Jadi mereka mikir saya harus mempublikasikan naskah yang tingkat keterbacaannya tinggi. Salah satu dasarnya adalah ketika jurnal itu open access, maka peluang terbacanya adalah lebih tinggi daripada close access. Maka indeks DOAJ itu juga salah satu peluang atau salah satu pintu jurnal kita go internasional. Maka saran saya di situ. Jadi manfaatkan asosiasi bidang ilmu, manfaatkan jejaring conference, kemudian panen email dari internet sesuai dengan scope, kemudian naikkan jurnal kita statusnya ke pengindeks minimal level seperti DOAJ. Jadi itu level di mana kita sebenarnya nggak perlu cover paper, mereka sudah hunting sendiri jurnal bidang ini, dan keyword-keywordnya usahakan bukan keyword dalam bahasa Indonesia supaya bisa diambil oleh mesin-mesin pengindeks yang di luar negeri. Karena orang luar negeri kan nggak mungkin nyari keywordnya adalah pendidikan IPA, kan itu nggak mungkin. Nyarinya adalah pasti science education, jadi nyarinya kan dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir Pak, jurnal baru. Kalau memang serius, janjikan aja kepada mereka, jurnal saya memang sekarang belum terakreditasi, tapi pasti akan terakreditasi mulai volume 1 nomor 1. Berani nggak jenengan? Mulai volume 1 nomor 1. Ya. Jadi misal ada jurnal baru ya hari ini, tahun 2020 ada jurnal baru volume 1 nomor 1 dan sudah terbit volume 1 nomor 2. Setelah terbit volume 2 nomor 2, saya tadi sempat lihat seperti punya IPA itu ya, itu sudah cukup umur. Edu Proxima itu sudah cukup umur. Sudah terbit volume 2 nomor 2. Jangan nunggu volume 3 nomor 1, segera daftarkan ke Arjuna. Dapat peringkat apapun disyukuri alhamdulillah. Statusnya akan naik jadi jurnal terakreditasi. Dibanding tidak ada status. Karena penulis kita itu mohon maaf ya, sebelum ngirim jurnal itu tanya, Pak, jurnalnya Sinta berapa? Padahal belum tentu artikelnya kita terima di jurnal kita, kan? Begitu kan. Pertanyaannya itu kadang-kadang kalau nggak kuat iman, menyakitkan. Gitu. Menusuk hati. Jurnal saya itu ya baru, jurnal saya baru. Cuman saya berjanji, volume 1 nomor 1 pasti terakreditasi. Itu saya harapkan dari Edu Proxima itu gitu bilangnya. Edu Proxima yang memiliki terakreditasi, ini sudah dikirim. Jadi pasti kan dia lihatnya kan volume 1, kan menghitungnya 2 volume ya. Jadi volume 1 nomor 1 sampai dengan volume nomor 2 terakreditasi. Jadi berlakunya surat akreditasi itu. Jadi kalau terakreditasi 2020, Edu Proxima itu nanti habisnya 2023, Pak. Berlakunya hanya 3 tahun. Karena berlaku 5 tahun, yang 2 diambil 2 tahun ke belakang. Jadi yang volume 2 nomor 2 punya EISSN, ada DOI, terdaftar di Garuda, langsung submit. Jadi supaya progresnya kelihatan. Jadi indikator kinerjanya kan jelas. 2020 jurnal akreditasinya 2, 2021 terakreditasinya naik jadi 5, itu ada progres. Mungkin itu Pak Tommy. Oke, Pak Sadesta. Mas Agung gimana? Oke. Sudah Oke, Pak. Masih ada satu lagi, Pak. Satu lagi. Silakan. Tapi ini karena saya memang belum berpengalaman, Pak. Jadi benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau jurnalnya itu kita sendiri aja yang isi, Pak? Apakah itu berpengaruh? Ya nggak apa-apa, Pak. Boleh. Maksudnya dosen-dosen di prodi kami itu berkala. Apakah nanti akan mempengaruhi ini? Apakah boleh? Boleh jawabannya, Pak. Boleh. Ya, akan tetapi, mohon maaf, nanti kriterianya bukan jurnal nasional, Pak. Kriterianya adalah jurnal lokal. Lokal Universitas Bhinneka, gitu, seperti itu. Nanti komentarnya pasti seperti itu. Jadi, ya, Pak, terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau saya dosennya di push untuk nulis tetap,
sediakan slot dari luar. Ya sementara 60-40 lah. 60 dalam, 40 luar. Kalau sudah settle dibalik 40 dalam, 60 luar. Atau ditambah lagi 20 dalam, 80 luar. Syukur sampai bisa 1 dari dalam, yang lain dari luar. Itu sudah top levelnya. Sampun, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi Pak Agung ini Kaprodi Informatika. Prodi baru di UBI. Oke, mudah-mudahan nanti segera lahir jurnalnya Mas Agung. Ini namanya, cari nama belum, masih udur-uduran kemarin, belum ketemu nama. Sampun Pak. Oh sudah, nanti segera diserahkan ke saya namanya. Bu Yaya yang ini. Kalau usul namanya sekalian yang keren, Pak. Syukur bahasa Inggris namanya, walaupun artikelnya masih bahasa Indonesia. Karena kita tidak tahu jurnal kita 5 tahun lagi jadi jurnal internasional atau tetap di jurnal nasional levelnya. Amin. Amin. Jadi kalau buat nama nasional, nanti takutnya ketika sudah terindeks di pengindeks internasional kan jadi nggak pede. Jadi nggak pede. Boleh namanya internasional menggunakan bahasa asing, tapi artikelnya bahasa Indonesia itu boleh. Daripada namanya Indonesia tapi besok bercita-cita internasional terus jenengan jadi nggak pede, ganti nama kan nggak boleh. Pak Tommy itu ada yang tanya ya dari Pak Fahrul Rozi. Iya, ada pertanyaan. Di mana? Adakah cara Chat. agar artikel dari jurnal lain tidak masuk ke Google Scholar jurnal kita secara otomatis? Ya, settingnya jangan dibuat setting otomatis Pak GS-nya. Kan bisa dibuat. Jadi nanti setiap selesai isu terbit, itu selang 10 hari dengan update GS-nya. Jadi kalau memang karena salah satu poin akreditasi terutama terkait dengan citasi dan makna sumbangan ilmu dilihat dari Google Scholar, kutipan yang mesin yang bisa menunjukkan berapa jumlah citasi per tahun, itu sementara masih dijadikan acuan. Tetapi kalau ada artikel yang dari luar, jurnalnya masuk ke dalam, memang itu jadi poin minus, nilainya dikurangi. Maka make settingannya jangan automatically, tapi dibuat atas persetujuan jenengan. Jadi nanti ada notif ke email yang digunakan ke email Google Scholar. Sama juga untuk Bapak Ibu profil penulisnya. Itu jangan dibuat otomatis seperti nama-nama yang pasaran nanti artikel orang masuk ke tempat kita. Oke, makasih Mas Andista. Ini kalau untuk yang jurnal lama ini kan alamatnya linknya masih STKIP Tulungagung ini Mas Andista. Nanti kalau misalkan kita migrasi ke UBI, kan sudah punya domain baru ubi.ac.id, rencananya nanti kita kasih subdomain jurnal.ubi.ac.id gitu. Itu proses indeksasinya bagaimana Mas? Kalau yang Indonesia mungkin bisa dirubah Pak. Yang Indonesia di Garuda, yang Garuda dan lain sebagainya nanti email saja bahwa ada perubahan domain karena perubahan nama perguruan tinggi. Tapi saya kok ragu-ragu yang internasional ya, seperti DOAJ. Kalau pengalaman saya dulu 2000, karena sebetulnya kita senasib Pak, senasib penanggungan. Termasuk migrasi juga. Ya, kami dulu 2014 baru nyeting jurnal, sudah bagus-bagus, 2 tahun ganti domain itu ya emang seperti restart gitu, jadi memulai dari awal. Cuman solusi kami kemarin solutif ternyata Pak. Jadi bagaimana membuat 2 domain itu naik bareng. Saya nggak tahu mekanisme di setting servernya bagaimana, tapi saya saat itu hanya menyampaikan ke tim IT, saya maunya begini, bisa atau enggak gitu. Nah, jadi gini, kalau nanti itu dimatikan langsung atau dimunculkan domain baru, itu rugi besar. Saran saya mirror Pak. Jadi mirror servernya, tapi tampilannya ada di domain lama dan domain baru. Bismillah jalan seperti itu setahun Pak. Jalan 1 tahun, nanti sambil indexingnya nge-crawl yang barunya sudah naik, metanya sudah naik, SEO-nya sudah naik, baru yang lama dimatikan. Sambil promote-nya ke yang baru.
Ya promote ke yang baru. Jalan dua domain berarti ya? Jalan dua domain. Jalan dua domain, cuman satu database. Ya. Database. Jadi nanti ketika orang isi submit di di domain baru, di domain lama juga masuk. Atau masih belum familiar dengan domain baru, submit di domain lama juga masuk. Nah, itu jalan 1 tahun, 1,5 tahun, nanti yang lama dimatikan, tinggal bismillah kontak DOAJ mau nggak dia ngerubah. Dulu di mana Dista gimana yang DOAJ-nya? Sampai tulang? Mau rubah. Mau rubah ya? Mau rubah. Itu berarti harus ada link berarti. Ya, keberuntungan. Mungkin yang saat itu saya email itu sedang berbunga-bunga karena saya emailnya malam minggu, Pak. Jadi tipsnya emailnya malam minggu. Jadi saya email malam minggu, mungkin dia sedang santai atau sedang feel-nya bagus, saya cuma sampaikan, jurnal saya sudah tender DOAJ tahun 2015. Akan tapi di 2017 ini kami pindah alamat web karena ada peralihan nama institusi. Dia minta nama jurnalnya apa, dikirimkan. Dia minta link publikasi etiknya, dikirimkan. Jadi saya kirimkan link itu saja, dia ngedit, besok paginya sudah berganti, Pak. Masih ada kok rekaman komunikasi saya dengan beliau itu masih ada. Nanti harus dicontoh itu berarti. Kalau yang nanti di domain baru itu, kalau sarannya Mas Andista tetap biar OJS 2 atau diganti OJS 3 sekalian, Mas Andis? Ya, saya itu nggak tahu kalau itu. Kalau OJS-nya beda, bisa nggak di mirror, Pak? Itu kayak nggak bisa kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa kalau beda. Iya, kalau versinya beda, itu kelihatannya nggak bisa. Berarti mungkin dibikin OJS-nya tetap 2 dulu, nanti kalau sudah satu server baru diganti OJS 3 mungkin gitu ya? Upgrade. Baru di-upgrade itu ya kalau sudah jalan. Ya, tapi ini saran saya ya. Atau istiqoroh dulu lah, teman-teman. Nah, ini nggak ada gini, Pak. Maksud saya, ini posisinya itu setengah jalan atau baru mau nyemplung, Pak? Kan posisinya ada yang jurnal yang sudah jalan, ada yang baru, ada yang... Jadi berapa persen yang sudah... Saya kan resiko ya, terkait dengan resiko juga. Yang sudah settle kira-kira berapa? 2 itu tadi, GP sama... Yang sudah terakreditasi, ya. Ya, bukan terakreditasi, tapi kalau sudah settle, sudah paham lah, sudah jelas. Kalau yang lain sebenarnya yang 10, yang 10 itu semua sudah terbit sebenarnya, Mas Andis. Ya. Paling yang tidak rutin terbit 1 atau 2. Yang lain saya lihat rutin, meskipun saya belum ngecek juga apakah quick submit atau memang pakai mekanisme yang benar gitu. Ya karena Pak, kalau sudah terbiasa OJS 2 pindah ke 3, saya takutnya mereka itu teman-teman akan belajar dari nol terus males, Pak. Saya itu yang susah itu spirit, kita itu menjaga spirit itu tetap pada posisi on fire, itu yang susah. Nah, mereka kadung semangat, tiba-tiba ganti ilmu wah wis bae angel wah jeneng tak balekno Pak sekane. Enggak pusing nanti jenengan dan teman-teman PM. Iya. Kadang buat jurnal banyak, ternyata enggak ada yang mau ngelola. Sidik-sidik ganti nah lah itu. Jangan sampai Pak seperti itu. Nggih, logis. Nanti mungkin sepertinya kita migrasi dulu tetap OJS 2 saja mungkin. OJS 2 dulu nanti menjaga spirit. Ditanya dulu ini mau diupdate setuju atau enggak. Pakai polling dulu, Pak. Oke, terima kasih Mas Andista. Bapak Ibu masih ada teman boten ini? Mungkin masih ada yang ingin nyambung, ingin bertanya mumpung ada ahlinya ini. Saya itu enggak ahli Bapak Ibu, saya itu hanya menang belajar duluan saja. Menang pengalaman. Pak Tommy belajar duluan, yang ahli ya Pak Tommy yang gitu saja. Nanti sebelum submit ke Arjuna, mohon nanti dicek Mas Andista ya. Mohon bantuannya nanti didampingi. Monggo. Sampai siap. Nanti teman-teman mau submit. Ya ini sementara saya kawal teman-teman, termasuk yang jurnal saya sendiri, yang prodi matematika juga sedang proses kita perbaiki juga. Karena sudah 4 terbitan ini tidak terbit, nanti rencananya juga mau kita ajukan akreditasi tapi kita perbaiki dulu. Mudah-mudahan waktu yang tersisa 4-5 hari ini mudah-mudahan nanti
cukup untuk menyiapkan itu. Nanti kalau memang ada yang siap, nanti mohon dicek dulu Mas Andista ya, sebelum kita submit ke Arjuna. Bapak Ibu masih ada atau cukup? Cukup nggih? Cukup Pak Tommy, insya Allah. Oke, sudah hampir 90 menit, sudah 1,5 jam kita berdiskusi bersama, mendengar bedah jurnal yang didampingi oleh Mas Andista dari Universitas PGRI Madiun, saudara kita sendiri. Dan nanti insya Allah beliau komitmennya nanti mau mendampingi dari teman-teman nanti untuk submit ke Arjuna. Memang kita kepuasan kita Bapak Ibu, kepuasan kita nanti ketika jurnal kita bisa terindeks di Arjuna, bisa terakreditasi Sinta, maksud saya bisa terindeks di Sinta, dan nanti target berikutnya kalau sudah di Sinta berapapun peringkatnya nanti kita tingkatkan, kemudian nanti kalau sudah meningkat ya mudah-mudahan entah berapa tahun lagi, 2 atau 3 tahun lagi sudah ada yang terindeks di pengindeks bereputasi gitu ya, ada Scopus dari Bhinneka gitu kan nanti. Amin. Amin. Bagus Bu Lastri ya. Mudah-mudahan 2 atau 3 tahun lagi ada nanti yang bisa terindeks Scopus gitu. Barangkali itu Bapak Ibu apa yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan spirit dari Bapak Ibu semuanya untuk mengelola jurnal ini tetap terjaga. Mohon maaf, ini kayaknya beberapa 2 atau 3 hari ini saya kalau diminta untuk melihat jurnal Bapak Ibu agak slow respon karena saya juga sedang konsen ke jurnal sendiri gitu ya. Tapi ya tetap saya usahakan nanti tetap bisa melihat dari jurnal dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Andista. Mungkin sebelum kita tutup Bu Sulastri, barangkali ada yang ingin disampaikan atau mungkin menutup acara ini, monggo Bu Sulastri. Masih di mute, Bu. Ya, sudah Sulastri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak Andista yang memberikan banyak ya. Tadi saya mengikuti dari awal, ternyata ngelenik ya bahasa Jawanya satu persatu, mulai dari awal, mulai dari abstraknya sampai dengan hal yang terkecil ya. Ternyata ngelenik ya. Artinya memang seperti itu untuk membuat jurnal itu supaya terakreditasi. Ini Bapak Ibu yang pengelola jurnal, harapan kami apa yang disampaikan tadi dilakukan ya, ditindaklanjuti, dievaluasi dari jurnalnya, kekurangannya apa, kemudian menggunakan trik-trik yang sudah disampaikan oleh Pak Andista yang sudah tadi satu persatu disampaikan. Mungkin nanti ketika nggak bisa langsung koordinasi ke Pak Andista atau Pak Tommy bagaimana tekniknya, monggo. Artinya memang dalam waktu yang 1 minggu ini ya, mungkin kalau kita mengejar masuk ke daftar jurnal terakreditasi apakah sudah memenuhi ke sana Pak Tommy, ini nanti mungkin juga perlu kita pertimbangkan. Tapi tadi Pak Andista sudah menjelaskan bahwa apapun ya yang sudah kita lakukan dicoba untuk didaftarkan. Dan seperti itu nanti akan ada kelanjutan untuk perbaikan dan seterusnya sehingga nanti bisa menjadi jurnal terakreditasi. Itu harapan kami dari Bapak Ibu pengelola jurnal ya, apa yang kita disampaikan Pak Andista tadi mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita terapkan ya, dan ini nanti setiap minggu mohon nanti tetap berlanjut Pak Tommy untuk melakukan koordinasi ya. Pada kesempatan yang bisa dilakukan untuk koordinasi marilah kita lakukan, dan kami hanya bisa memotivasi Bapak Ibu ya, tapi tidak bisa untuk membantunya, hanya bisa memotivasi. Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti bisa memudahkan Bapak Ibu pengelola jurnal untuk memperbaiki ya jurnal masing-masing yang mungkin ada kekurangan-kekurangan, termasuk tadi yang dari GP yang sudah Sinta
itu Sinta 4 ya. Sinta 4 itu masih ada beberapa yang perlu untuk diperbagi, contohnya seperti itu. Gitu ya. Sehingga nanti bisa naik ke Sinta yang mungkin bisa menjadi Sinta 2 seperti ada di Universitas Madiun. Itu terima kasih sekali lagi kepada Pak Andista. Yang kedua kalinya juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengelola jurnal, mulai dari awal sampai akhir ya, ini sudah jam 3 lebih 5 ya, mungkin hampir 2 jam kita bisa bergabung ya, masih setia untuk mendengarkan dan ada beberapa pertanyaan yang diberikan pada diskusi kaitannya dengan bedah jurnal ini. Itu yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan nanti mohon terus mendampingi Pak Andista supaya nanti bisa menjadi jurnal yang terakreditasi. Itu Pak Tommy yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sulastrini Rindrayani. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali diskusi kita hari ini kita cukupi sampai sekian. Nanti kita lanjutkan di secara offline di agenda rutin kita. Kita sudah mengagendakan setiap minggu kumpul ini, Mas Andisa. Yes, bagus Pak. Di setiap minggu sudah mengagendakan kumpul, mulai dari 2 minggu yang lalu ini kita mengagendakan kumpul bareng. Mudah-mudahan nanti bisa mempercepat, bisa berakselerasi gitu. Jadi kalau misalkan tanggal 30 itu tidak nutut, mohon jangan kendur semangatnya Bapak Ibu, karena ini jurnal-jurnal kita sudah lama tidur gitu ya. Jadi yang dikelola dengan baik hanya beberapa. Jadi beberapa ini kita tabuh lagi semangat kita untuk mengelola jurnal. Mudah-mudahan nanti kalaupun tanggal 30 tidak nutut, berarti tahun depan periode akreditasi berikutnya mudah-mudahan kita nanti bisa mengajukan akreditasi. Tapi ya mudah-mudahan beberapa jurnal yang memang dari syarat cukupnya sudah terpenuhi, mudah-mudahan tanggal 30 nanti mudah-mudahan sudah submit ke Arjuna. Tapi sebelumnya di Garuda dulu barangkali Bapak Ibu nggak, jadi yang Garudanya bisa segera diproses nanti sebelum ke Arjuna, karena kalau belum di Garuda, Arjuna juga nanti tidak mau menerima. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Mas Andista. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Kita foto dulu, nggih. Foto bersama Pak Tommy. Bapak Ibu mohon kameranya dinyalakan. Kameranya mohon dinyalakan Bapak Ibu, kita foto bersama. Acungkan jempol. Bu Novita sudah di screenshot. Saya juga saya tidak Pak, saya pakai HP ini Pak. Gitu, oke, saya screenshot. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yakin Pak Tommy sampun nggih fotonya? Sampun. Ini ada yang belum dinyalakan Pak Tommy, Pak Adila, Bu Eka. Ayo dinyalakan dulu Bapak Ibu.